saya Dia Wulandari, pendamping sosial PKH dari Kabupaten Klaten. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 2 sesi pertama langkah ke-5 tentang pencegahan dan penanganan stunting. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, baru seru. Cekongan apa ini? Iya, ini. Ada kabarnya nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ngobrolin apa ini, Bu? Ini masalah tentang anak-anak kecil tuh. Kok banyak anak kecil, tapi kelas badannya pada kurus-kurus. Itu dia bisi burung apa kurang bisi gitu ya. Jadi stunting itu apa? Iya, juga belum begitu jelas apa ya. Mohon pengertiannya nanti. Oh ya, jadi belum tahu ya stunting itu Ya apa? belum. Oh, Betul. di sekitar kita ada ya seperti itu ya. Ada. Jadi stunting itu adalah tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi semacam kerdil Bu, tapi pendek itu juga belum tentu dikatakan stunting. Kira-kira anak seperti itu penyebabnya apa ya Bu ya? Ya mungkin karena kurang gizi atau karena faktor gen ya. Gen itu juga bisa ya. Terus Ya. apalagi kira-kira? Karena waktu hamil itu ibunya dari muda juga kekurangan gizi juga. Oh, Atau gitu. karena lingkungan buruk itu juga bisa ya. Jadi di tetangga kita ada yang seperti itu ya? Ada. Berarti Tapi karena bisa juga karena kurang gizi gitu ya? ya, Ya, jadi memang terus masyarakat sekitar gimana? ya masyarakat sekitar sering memberi nasihat kepada orang tuanya supaya anaknya itu ya dibawa ke posyandu tiap bulannya untuk tahu perkembangan perberat badannya. Oh, gitu. Gitu. Tapi kadang orang tuanya itu terlalu sibuk sih. Orang tuanya bekerja ya? Iya bekerja. Oh. Terus kadang kalau ada dinasehati itu merasa tersinggung, merasa kurang gimana yo. Sudah saya kasih nasi, sudah saya sayur tapi juga. kan susu. Dia nggak mau menerima gitu, kadang salah paham. Oh, gitu ya. Kalau kira-kira pencegahannya sebelum terjadi stunting itu kira-kira apa ya yang dilakukan ibunya supaya anak itu tidak seperti itu gitu? Atau mungkin dari keluarga kita kalau ada anak kecil supaya tidak stunting itu kira-kira sebelumnya diapain ini anak orang stunting gitu? Dari itu ya dari perkembangan 1000 hari masa di dalam janin itu harus ibu dan janin yang ada di dalam kandungannya itu juga harus diperhatikan tentang gizinya. Iya. Terus harus dibawa ke posyandu. Oh, gitu. Terus ibu juga harus dikasih tambah darah. Ya, jadi gini Bu ya, jadi diharapkan masyarakat, keluarga, kemudian lingkungan yang di sekitarnya itu juga membantu supaya anak tersebut atau tidak terjadi stunting. Pencegahannya bisa dengan itu satu, mengoptimalkan potensi. Potensi itu bisa dari keluarga, kemudian orang tua, masyarakat gitu. Kemudian yang kedua dengan memberikan makanan yang bergizi, ya itu tadi ya seperti yang dikatakan Bu Yuli. Jadi makanan yang bergizi sejak dari hamil sampai anak usia 2 tahun gitu. Kemudian mengakses layanan kesehatan, kemudian mencari informasi yang benar sekitar gizi gitu. Itu untuk pencegahannya. Itu ya. Jadi diharapkan untuk tetangga atau masyarakat itu juga bisa memberikan andil. Kalau tidak, Mbak, jangan seperti itu kalau anak-anaknya makanan yang bergizi. Jadi itu termasuk andil kita, potensi diri kita untuk membantu supaya masyarakat atau kanan kiri kita tidak ada yang terjadi stunting. Jadi siapapun kita, misalnya tetangganya, orang tuanya, ayah ibunya, itu harus berperan aktif untuk pencegahan dan penanganan stunting. Baik itu di kanan kiri kita, tetangga kita, kalau ada yang seperti itu kita harus melakukan pencegahan dan penanganan supaya tidak terjadi stunting. Seperti itu Bu. Jadi ya mungkin saya juga meminta komitmen ibu-ibu
Kalau ada tetangganya, anaknya, tetangga yang seperti itu, ya kita punya komitmen untuk membantu supaya anak itu tidak terjadi stunting dengan memberikan, mungkin kalau kita tahu informasi tentang gizi yang baik, ya udah kita kasih. Itu bentuknya. Iya. Ya, ya. Jadi saya harapkan masyarakat itu juga berperan aktif. Oh iya. Itu ya. Iya, iya. Ya hebat sekali. Ya, kasih atas informasinya dia Iya, dan bermanfaat iya. bagi warga masyarakat Iya. kami dengan adanya pengetahuan tentang stunting. Iya. Dan stunting itu banyak sumbernya ya, bisa dari kesehatan lingkungan, kesehatan diri dan lingkungan itu juga mempengaruhi stunting. Karena ketika lingkungan tidak sehat, tidak pernah cuci tangan, sebelum makan dengan sabun di air yang mengalir, itu juga mempengaruhi ketika anak makan tanpa cuci tangan, itu bisa mempengaruhi asupan gizinya dan bisa menyebabkan dia stunting. Itu juga apakah kalau makan nggak cuci tangan itu cacingan itu bisa ya Bu? Bisa ya. Cacingan itu juga salah satu penyebab stunting. Gitu ya. Jadi bisa kecacingan itu ya, dia karena ada penyakit kuman, makanya dari pemerintah dianjurkan untuk TPS, cuci tangan, pakai sabun, gitu ya. Itu ibunya. Ya, Mungkin cukup untuk hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin, semoga percakapan kita kali ini mendapatkan manfaat dan yang utama itu tadi ya, diharapkan masyarakat kanan kiri itu komitmen untuk melakukan atau mencegah dan dalam pencegahan dan penanganan. ya gitu kalau ada posyandu tiap bulan. Iya, iya. Iya, makasih ya Bu. Ya, agar warga Makasih atas kerjasama. Itu Bu ya, yang saya sarankan.